Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bedah kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita terangkan dengan cermat, rinci, dan mudah dipahami, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum wa adalina min barakatihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aihada utawi iki ku ana fasal suwiji. Wa alaika natapasira ya akhi he dulur ingsun bi islahin niyati kelawan bagusake niat wa ikhlasiha lan murniake niat wa tafakkudiha lan niti-niti niat wa tafakkuri fiha wa tafakkuri lan mikir-mikir fiha ing dalam niat qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing fi amali ing dalam perkara fa innaha mongkostuhune niat iku asasu amali dadi dasare amal wal a'malu lan pira-pira amal iku tabiatun kang manut laha maring niat husnan saking arah baguse wa kubhan lan arah olone wa sehatan lan arah warase wa fasadan lan arah rusake. Waqat qala sallallahu alaihi wasallam lan teman-teman wis dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likumri'in ma nawa. Fa alaika mongko netepono sira an la taqula ing yen to ngucap sapa sira kaulan ing pengucap wala takmalu dan ora ngamal sapa sira amalan ing amal wala takzimu lan ojo nejo sapa sira ala amrin ing atase perkara illa angin sartane illa watakuna angin sartane ono apa niatuka niat sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono amr iku at-taqarruba ngeparek ilallahi maring Allah wa btigha as-sawabi lan nyuprih ganjaran rupane alladzi sawab alladzi kang rottabahu kang ngurunake sinten Allahu ing sawab ngurunake subhanahu wa ta'ala alal amrin ing atase perkara al manwi kang den niati min babil minati kelawan bab paring niat wal fadli lan kanugrahan wa islahiha ini artinya dan memurnikannya. Maksudnya apa? Setelah kita itu memperbaiki niat, setelah niat itu diperbaiki, maka murnikanlah dari perkara duniawi, entah itu pamer, sombong, atau gimana, agar ketulusan niat itu hanya karena Allah semata. Lalu
wa ikhlasiha wa tafakkudiha wa tafakkuri fiha, ya, qabla dukhuli fi amali fil amal, serta mengawasi dan merenungkan sebelum masuk ke dalam amal. Ini poin krusial. Sebelum tombol start atau amal ditekan, sebelum kita melakukan, sebelum bicara, sebelum melangkah, sebelum mengetik problem, mengetik HP, mengetik postingan, tolong diam sejenak dan tanya pada diri sendiri, saya melakukan ini untuk apa? Gitu. Apa hanya karena ini, itu, atau dan lain-lain? Apa bagus, apa jelek, apa ada manfaatnya, apa gimana? Ya. Kalau nggak paham, kalau mau tanya di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya jawab. Fa innaha asasu amali wal amalu tabi'atun laha. Karena niat adalah pondasi dan amal itu mengekor kepadanya, ibarat bangunan. Niat adalah pondasinya. Bangunan setinggi apapun akan roboh kalau pondasinya rapuh. Baik buruknya atau sah batalnya, amalan fisik diukur dari niatnya. Maka dari itu Nabi pernah berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likumri'in ma nawa. Fa'alaika alla taqula qaulan wala ta'mal amalan wala ta'zimu ala amri illa wa takunu niyatuka bidzalikat taqarruba ilallah. Maka janganlah engkau bicara atau beramal atau bertekad kecuali niatmu untuk taqarrub. Taqarrub itu pasrah atau mendekatkan diri kepada Allah. Bukan pasrah sih, lebih tepatnya mendekatkan diri kepada Allah. Di sini beliau memberikan aturan praktis setiap gerak-gerik hidup kita, ucapan, perbuatan, bahkan niat dalam hati atau cita-cita kita itu dibahas sama beliau. Dan ini harus disambungkan ke stasiun taqarrub. Stasiun taqarrub. Saya menyebutnya stasiun karena stasiun itu adalah wadah yang dimana wadah atau tempat tersebut berkumpulnya para orang-orang untuk berpergian. Nah, berpergian itu ibarat amal, perbuatan yang kita akan lalui, yang akan kita laksanakan. Dan sebelum kita ke stasiun, kita itu niatkan membeli tiket, mau kemana. Nah, itu seperti itulah. Dari pelajaran ini semua, istilah hikmah dan contoh sehari-hari, istilah islahi niyah, islahun niyah, wa islahiha tadi, bi islahi, ya, sederhananya mengubah arah kompas atau tujuan kita, hanya itu saja. Contohnya kamu atau kita itu berangkat kerja, kalau niatnya cuman cari uang atau cari uang, cuan, dapatnya ya cuman cuan doang atau uang saja,
dia dunia saja. Tapi kalau diperbaiki niatnya, cari nafkah halal untuk menafkahi keluarga demi menjalankan perintah Allah, maka setiap detiknya akan bernilai ibadah dan pahala. Enak seperti itu. Jadi hidup kita itu nggak sia-sia ketika kerja. Dan poin kedua itu tafakuh, yakni tafakuh itu apa? Tafakuh itu mengawasi atau pemeriksaan diri. Sederhananya, tafakuh itu melakukan quality control pada hati, ya, pada hati secara berkala. Niat itu sifatnya dinamis, mudah berubah, ya. Niat itu sifatnya dinamis dan mudah berubah. Jadi harus sering dicek saat beramal agar tidak bolak-balik hatinya. Kadang-kadang A, kadang-kadang B, bahkan kadang-kadang Z. Nah, ketika kita niat itu enggak didasari dengan fondasi yang sungguh-sungguh, maka mudah berubah niat itu. Dalam mazhab Syafi'i, posisi niat berada di derajat yang sangat fundamental. Dalam fikih Syafi'iyah, ya banyaklah fikih Syafi'iyah ini. Kamu bisa cek di Safinatun Najah, Fathul Wahab, dan lain-lain, ya. Niat adalah rukun dalam mayoritas ibadah, seperti halnya sholat, wudhu, puasa. Bukan sekedar syarat sah saja. Tempat niat adalah di dalam hati, al-qalbu. Sedangkan melafadzkannya atau mengucapkannya, hukumnya itu sunnah untuk membantu menghadirkan pembicaraan tersebut atau niat tersebut ke dalam hati kita. Jadi sesungguhnya niat itu berada di hati kita. Tetapi kalau kita belum bisa memantapkan hati kita untuk niat tersebut, maka kita itu boleh niat secara lafzi atau secara ucapan. Kaidah fikih sering kita dengar, yakni al-amru bimaqasidiha. Setiap perkara bergantung pada maksud atau niatnya. Ya, jadi seperti itulah. Ketika kita menjalani perkara itu harus disertai dengan niat. Cara gampangannya kerentek kalau orang Jawa menyebutnya. Apa sih hikmah dan manfaat dari ini semua itu? Ya, salah satunya mengubah kebiasaan jadi ibadah. Makan, tidur, bekerja, itu semuanya bisa bernilai akhirat. Contoh makan, kita niat makan untuk mengisi ibadah agar belajar kita mudah, belajar kita tenang, atau niat tidur agar bisa besoknya kerja, niat tidur agar besoknya bisa sholat subuhan dan lain-lain, ya seperti itu. Bekerja diniati agar supaya menafkahi keluarga, ya itu akan bernilai akhirat nanti, walaupun perkara-perkara yang kita lakukan adalah perkara hal duniawi. Gara-gara niat, perkara duniawi tersebut bisa menjadi perkara akhirat. Apakah ada hikmah yang lain? Ada.
Salah satunya melindungi dari kekecewaan. Jika kita berbuat baik dengan niat ridho kepada Allah, kita tidak akan sakit hati saat tidak dipuji manusia, saat tidak diagung-agungkan oleh manusia, dijanjikan manusia, dan lain-lain. Karena niat kita sudah mantap. Contoh, ketika kita pada saat kecil disuruh sama ayah kita, abi kita, atau bapak kita, "Nak, ngaji ya, nanti saya kasih permen ketika ngaji." Tetapi berhubung anak tersebut itu anak jenius atau anak pintar yang benar-benar niatnya itu mantap karena dia itu ingin ngaji, maka ketika ayah atau abinya atau bapaknya itu amit, nyun sewu, membelenjani janji atau tidak melempati janji, maka anak tersebut tidak akan kecewa. Karena apa? Karena niat tersebut sudah mantap di dalam hati. Ya. Apakah ada yang lain? Ada. Pahala tanpa batas. Seseorang yang berniat baik maksudnya, namun terhalang melakukannya, maka tetap dicatat mendapat pahala sempurna. Contoh, ketika kita itu melihat saudara kita yang di trotoar, nyegat ke jalan, membimbing kita jalan, kita mempunyai niat untuk mengasih dia sepeser uang atau makanan. Kalau kita tidak terjadi pada saat itu, maka kita mendapatkan pahala. Apalagi terjadi, itu hanya niat, tapi jangan dinormalisasikan ya. Tolong jangan dinormalisasikan niat ini. Seringkali seseorang itu kesalahannya dinormalisasikan. Nah, dinormalisasikan itu gimana? Aku tak niat tok, mau niat tok oleh ganjaran. Nah, itu yang tidak boleh ya. Kesalahan umum masyarakat itu seringkali terjadi, yakni pertama hanya fokus kepada dohirnya. Dohirnya itu apa sih? Yang tampak, yang kita lihat atau tampilan luar. Rajin beramal tapi hatinya ingin dipuji, diakui, atau mendapat julukan orang. Ini anak ini orang soleh, anak ini orang dermawan, anak ini orang kaya, dan lain-lain. Seringkali kesalahan masyarakat itu seperti itu. Dia melakukan suatu perkara hanya ingin dipuji-puji, dipuja-puja, dan itulah. Apakah ada lagi? Ada. Nomor 2, yakni menganggap niat itu cuman lisan. Merasa sudah berniat hanya karena mengucapkan nawaitu, padahal hatinya tidak menghadirkan maksud tersebut. Seringkali seseorang itu seperti itu. Nggak usah banyak-banyak ya contohnya. Saya akan contohkan 2. Anda kalian dan saya pun juga pernah merasakan ketika kita itu membaca Al-Quran atau ketika kita sholat, lafaz kita itu membaca, tetapi hati kita tidak hadir di dalamnya. Apakah Anda merasakannya? Kita pun sama. Nah, susahnya menata hati, susahnya menata niat, seperti itu. Ya. Sekarang nomor 3, lupa memperbaiki niat. Nah, ini seringkali seseorang kena kesalahan di
melupa memperbaiki niat, tidak melakukan tafakuh. Kok tafakuh, dia itu tidak melakukan pengecekan di tengah-tengah amalnya itu tadi. Tafakurnya itu tidak ada. Jadi seringkali ketika habis melakukan sesuatu perkara, ya udah fair-fair aja. Sesuk ya sesuk, engkok ya engkok, saiki ya saiki. Seringkali seseorang itu seperti itu. Kita tidak boleh meremehkan. Karena apa? Karena setiap langkah kita adalah lipatan-lipatan yang itu akan menjadi takdir dan nasib kita pada masa yang akan datang. Kita harus mementingkan itu semua dan memikirkan, jangan hanya bodoh amat, itu yang tidak boleh. Kesimpulan singkatnya, niat adalah pondasi dari segala bentuk amal. Ya, amal itu luar. Amal itu kan di luar. Kita berjalan itu namanya beramal, kita kerja itu namanya beramal. Amal itu perbuatan, dan amal jika tanpa niat yang benar ibarat patung tanpa nyawa, rogo tanpa sukmo, duwene nyawa tanpa rasa. Ngoten nggih. Nah, satu amalan yang sama bisa bernilai duniawi atau akhirat tergantung niatnya masing-masing. Kita harus memanfaatkan dan kita harus teliti dalam ini tersebut. Karena apa? Kalau kita itu tidak diniati dengan baik, maka kita akan rugi. Kalau hal di bidang bisnis, ya kita rugi. Dan kita itu disunahkan, kalau bisa ya diwajibkan sih, itu menurut kalian sendiri. Kalau saya sih diwajibkan. Sedikit cerita, rutinitas ya saya kan itu agak males orangnya. Jadi saya itu cari simpelnya. Sebelum saya tidur, biasanya saya itu nyetel murotal. Kalau tidak murotal, ya pembacaan istighfar. Nah, pembacaan istighfar itu tadi saya ulang-ulangi sampai 1000 kali. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena dulu Nabi pun satu hari beliau itu istighfarnya bisa 50 lebih, dan kita itu harus niru. Karena apa? Seorang nabi saja itu istighfar, apalagi kita yang sering berbuat dosa. Itu ya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Yuk perbaiki niat kita hari ini. Mau belajar cara menata hati lebih dalam dari kitab kuning, dari kitab Risalatul Mu'awanah, follow dan simak terus seri kajian kitab berikutnya ya, dan hidupkan tombol lonceng di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.